Halo, selamat datang di kanal ini. 5 menit bermain matematika bersama Guru Adi. Saya senang atas kunjungan Anda. Tanpa perpanjang kata, mari kita segera bermain. Baik, permainan ini adalah permainan relasi dan fungsi bagian kedua. Di bagian ini hanya membahas tentang fungsi. Ya. Seperti sudah saya sebut, fungsi adalah sebuah mesin yang mengolah input menjadi output. Nah, kita juga perlu memperhatikan istilahnya agar nantinya tidak salah mengartikan ya. Tidak terjadi salah paham. Pertama, input. Ya, input biasanya dilambangkan dengan huruf X atau disebut independent variable, variabel yang bebas atau juga disebut domain. Yang kedua adalah output. Output ini hasil olahan dari mesin F ya. Makanya ditulis Fx dan hasilnya biasanya dilambangkan dengan huruf Y. Disebut juga dependent variable atau variabel yang tergantung. Juga disebut juga value. Ada juga yang menyebutnya codomain. Yang ketiga adalah range. Ya, range ini adalah himpunan dari semua outputnya. Ya, himpunan dari semua output. Misalnya fungsi sinus. Fungsi sinus itu minimumnya minus 1, maksimumnya 1. Maka range dari fungsi sinus adalah dari minus 1 sampai 1. Baik, sekarang kita akan mengenali fungsi lebih lanjut. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah kemiringan fungsi. Ya, kita lihat ada grafik yang naik, berarti ini kemiringannya positif. Ada grafik yang turun, berarti ini kemiringannya negatif. Yang penting bagi kita harus lihat atau bisa mengenali mana yang naik, mana yang turun. Seperti di grafik C, itu di sebelah kiri A akan naik, positif untuk kemiringannya, A dan B turun atau negatif kemiringannya, dan di sisi kanan B naik lagi atau positif kemiringannya. Ya. Yang D ini istilah sekedar tambahan saja. Ya, kalau tertarik bisa membaca lebih lanjut tentang kemiringan. Ya. Ini non decreasing artinya sebenarnya adalah never decreasing. Ya. Tidak pernah turun grafiknya. Nah, fungsi juga bisa digeser ya. Kalau kita tambah dengan sebuah bilangan, dia akan bergeser. Sebagai contoh, di A itu fungsi mula-mula kita. Kemudian kita tambah 1, misalnya di gambar B. Semua grafiknya naik 1 ya. Nah, kalau angka 1 ini masuk ke X ya, temannya X seperti contoh C, maka grafiknya sekarang bergeser ke kiri. Nah, fungsi juga bisa diskala kalau kita kalikan dengan sebuah bilangan. Misalnya di A itu fungsi mula-mula, sekarang kita kalikan 3. Si X-nya saya kalikan 3. Hasilnya ternyata lebih rapat. Ya. Berarti ini mengalami skala horizontal karena dia seolah-olah menjadi rapat. Ya. Nah, kalau dikalikan 3 misalnya seperti di grafik atau di gambar C, ternyata amplitudenya membesar jadi 3 kalinya ya. Nah, ini skalanya skala vertikal ya, karena outputnya bertambah. Baik, sekarang kita akan lihat contoh sebuah fungsi. Saya ambilkan contohnya yaitu fungsi linear. Mengapa? Meskipun fungsi ini sederhana, tapi fungsi ini fungsi yang penting. Di realita sering problem itu non-linear, tetapi kita bisa dekati penyelesaiannya dengan fungsi linear. Ya, jadi fungsi ini penting. Kalau kita perhatikan sekarang pangkat tertinggi untuk inputnya adalah 1. Ya. Dan kalau fungsi ini diplot atau dibuat grafik nanti berbentuk sebuah garis. Maka diberi nama fungsi linear karena membuat semacam garis. Ya. Rumusnya adalah
biasanya ditulis demikian, Y sama dengan MX plus C. Ya. M dan C itu variabel, bisa diganti dengan huruf lain. Tapi yang perlu diingat, bahwa yang bersama si X atau M ini adalah kemiringannya. Atau disebut juga slope, disebut juga gradient, trend, atau faktor skalanya. Yang C, inilah konstantanya. C juga tanda atau tempat di mana dia memotong sumbu Y. Maka juga disebut pergeserannya. Tapi yang perlu diingat bahwa M atau yang bersama X itulah kemiringannya, dan yang sendirian atau C itu konstantanya. Baik, sekarang kita akan bermain menentukan persamaan linear. Ya, biasanya M dan C itu belum diketahui. Kita diberi data 1 titik dan M atau kemiringannya diketahui. Misalnya M setengah dan titik P itu titik 3,5. Kita tinggal masukkan saja ke rumusan yang ada, yaitu Y sama dengan MX plus C. Maka di sana Y-nya itu kita ganti dengan 5, M-nya itu setengah, X-nya ganti 3, dan akhirnya C bisa ditemukan. Kasus kedua, jika dua titik saja yang diketahui, misalnya titik P dan Q. Nah, penyelesaiannya bisa ada dua cara nih. Pertama, kalau mau menghitung M, ya pakai rumusan digambar sisi kanan ini. Bahwa M itu adalah delta Y dibagi delta X. Delta itu artinya difference, ya, sebagai lambang untuk difference. Nah, ini berarti selisih. Ya, delta Y berarti selisih Y, ya, 2 titik Y. Di dalam gambar ini ada Y2 dan Y1. Delta X juga selisih 2 titik X, yaitu tentunya X2 dan X1. Maka di sini M bisa dicari. Ya. Kalau M sudah bisa dicari, nanti penyelesaiannya seperti butir 1 tadi. Oke. Nah, berikutnya dengan eliminasi. Artinya ya kita memasukkan saja data yang kita punyai. Kita punya 2 titik. Kita harus menyelesaikan 2 variabel yang belum diketahui, maka tidak ada masalah ya. Ada 2 yang tidak diketahui dan kita mempunyai 2 persamaan, maka bisa diketahui yang tidak diketahui tadi. Maka kita masukkan saja. Yang pertama titik P, itu Y-nya 2, ya kita tulis 2 sama dengan M belum diketahui, X-nya 1. Kemudian ditambah C. Yang titik Q, 4 sama dengan M kali 2 ditambah C. Nah, dengan ini kita bisa eliminasi. Ya. Kita kurangkan, nanti C-nya hilang, maka tinggal M. Ya. M ketemu, nah nanti dimasukkan lagi sehingga C ketemu. Begitu ya. Oh, ternyata waktunya sudah habis. Maaf, saatnya untuk berpisah. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga permainan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di permainan yang lain. Salam.